Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasydah amma ba'da. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nasu fayufrad 'alaihim, muttafaqun 'alaihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul amal, pernah meninggalkan satu amalan, satu kegiatan ibadah. Wa huwa yuhibbu, padahal beliau suka, ayya'mala bihi, untuk mengamalkan ibadah tersebut. Ada satu ibadah yang beliau sangat suka dengan ibadah itu, tapi ibadah itu tidak dilanjutkan oleh Rasulullah, alias beliau berhenti tidak melaksanakannya. Khasyata, karena beliau khawatir, ayya'mala bihin nas, kalau orang-orang pada ikut melaksanakan dengan semangat, antusias, fayufrada alaihim, maka Rasulullah khawatir, fayufrada alaihim, akan turun perintah menjadi wajib kepada umat Islam. Salah satunya yaitu sholat tarawih berjamaah. Dulunya Rasulullah itu menjalani cuma 3 atau 4 kali. Kemudian di hari kelima atau hari keempat beliau tidak keluar rumah lagi setelah sholat isya, sholat malam di bulan Ramadan. Saat itu para sahabat berkumpul, dari hari ke hari makin banyak. Tapi Rasulullah ditunggu-tunggu sampai menjelang waktu sahur, beliau tidak keluar rumah. Kemudian pada hari berikutnya beliau baru keluar rumah, dan ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau tidak melanjutkan sholat malam di bulan Ramadan itu? Karena saat itu namanya belum ada, belum dinamakan taraweh kayak sekarang. Lah, kemudian Rasulullah menjawab, saya lihat antusias kalian di sholat malam di bulan Ramadan ini begitu luar biasa, dari ke hari makin banyak. Kalau ini berlanjut dan saya ikut melaksanakannya, saya khawatir, saya takut nanti kalau turun perintah sholat ini menjadi wajib. Kalau seandainya itu benar jadi wajib, wah, yang kerja sip-sip malam itu. Kalau enggak yang kerja pulang malam lembur, ya dari pagi lembur nyampe rumah udah jam 9, naik motor udah mungkin kerjanya di Senen atau di mana, nyampe rumah capek, sholat tarawih. Beratnya kayak apa ya? Sendirian. Kalau bareng-bareng sih lumayan, kalau sendirian. Lah maka Rasulullah meninggalkan ibadah itu enggak ngelanjutin.
Lah sampai sekarang di kita kok dilaksanakan berjamaah ini adalah pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat banyaknya orang pada sholat malam di malam-malam Ramadan secara sendiri-sendiri kayak orang sholat qobliyah ba'diyah, kemudian Umar berijtihad menunjuk seseorang namanya Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Nah, kemudian barulah dilaksanakan sholat itu secara berjamaah dan barulah dinamakan tarawih seperti sekarang. Dan tarawih sendiri kalau diartikan secara bahasa artinya santai. Tapi kita jalani malah kebut-kebutan ya. Oh, ayo. Kalau lambat dikit aja ada yang batuk di belakang. Misalnya imamnya itu habis salam nggak minum kayak dilalap mungkin nyari sedotan nggak nemu-nemu muter ya belakang. Bilalnya udah. Tapi kalau di Jakarta masih mending loh Pak. Bilalnya masih agak panjangan. Kalau di tempat saya di kampung saya adalah sholat jamnya jawabannya oi berkutuk. Ya kalau musolanya keramik begini masih mending. Panggung yang pakai kayu berisiknya berkutuk. Lalu kalau ngimami traweh di tempat musola lain, masjid lain udah ada dengar tadarusan, malah makin ngebut. Bet. Padahal kalau dilihat secara bahasa tarawih itu dari kata asli roha, artinya nyantai. Tapi kita jalaninya ngebut ya. Ya budayanya begitu gimana? Kalau sholat lama ya dibilang jelek masalahnya. Gimana Mas imamnya? Wah payah imamnya. Kenapa? Lama. 8:30 baru kelar. Sono aja yang cepet. Di syiar Islam cepet. Lama. Kadang ukuran imam taraweh bagus sama enggak itu cepet sama enggak ya. Tapi kadang budaya gimana lagi? Nah itu asalnya begitu. Makanya kadang kalau ada saudara-saudara kita yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, ya tarawih berjamaah itu ya bid'ah. Azan Jumat 2 kali itu zaman Nabi ya enggak ada. Azan Jumat 2 kali itu pertama kali yang berijtihad adalah Utsman bin Affan. Ketika umat Islam mulai menyebar jauh dari masjid tempat tinggalnya, kalau pelaksanaan sholat Jumat banyak yang ketinggalan. Sholat udah kelar baru datang. Udah ada rakaat kedua baru datang. Lah akhirnya Utsman berijtihad sebelum masuk waktu Jumat, sebelum masuk waktu zuhur memerintahkan sahabat untuk azan. Jadilah azan pertama. Maka azan pertama itu seandainya dilakukan sebelum masuk waktu zuhur boleh. Misalnya jam 11 gitu ya. Azan duluan sebagai pemberitahuan boleh, cuman gak umum Pak. Besok-besok misalnya Jumat besok tiba-tiba Pak Kiai Tamrin kok azan jam 11 disamperin orang. Itu baru bangun tidur apa jamnya mati. Padahal seandainya boleh, seandainya dilakukan boleh. Sebelum masuk waktu azan boleh, karena azan pertama itu sifatnya pemberitahuan. Kayak azan subuh itu kalau di daerah Kebantenan itu masih ada Pak. Tahu dari masjid apa musola mana itu? Sekitar seperempat jam atau berapa menit sebelum azan subuh azan. Nah itu azan bukan azan untuk azan subuh, tapi azan untuk pemberitahuan. Kalau di kita ya tarhim lah ya, umumnya ya gitu. Itu hanya pemberitahuan. Dan itu pertama kali yang mengijtihadkan adalah Utsman bin Affan. Quran yang dibukukan kayak yang kita ini. Itu yang pertama kali mengusulkan adalah Umar. Yang mengusulkan. Di zaman Nabi nggak ada, masih lembaran-lembaran. Di zaman Abu Bakar ya nggak ada, masih lembaran-lembaran. Ketika Umar mengusulkan, Abu Bakar ya nolak. Enggak, wong Rasulullah nggak mesen kok, Rasulullah nggak wasiat untuk membukukan Quran. Biarin Quran begitu aja. Tapi Umar berhujjah, beralasan kalau ini dibiarkan, sementara para sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, banyak yang wafat, nanti lama-lama Quran ini bisa hilang. Tapi tetap Abu Bakar kekeh. Setelah berdebat berhari-hari, akhirnya Umar didukung oleh sahabat-sahabat yang lain, barulah Abu Bakar mau. Tapi itu pun belum terlaksana. Sampai beliau meninggal, kemudian baru Umar yang membukukan.
Yang menulis di antara sahabat-sahabat lain namanya Zaid bin Harisah, di antaranya Utsman bin Affan, dan mulai benar-benar dibukukan itu pada Khalifah Utsman. Maka Quran yang sekarang disebutnya Mushaf Utsmani. Lah, kemudian dulu itu tulisannya nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah, titik pun nggak ada. Lah, itu terjadi pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang mulai banyak salah baca. Kalau orang Arab sendiri bisa baca, ya kayak kita lah. Walaupun huruf J, huruf I itu nggak ada titik kan, kita udah tahu kan ini bacaannya apa. Tapi begitu Islam itu mulai menyebar dari bangsa Arab, keluar dari bangsa Arab, orang baca Quran mulai kerepotan. Wong membedakan ba, ta, sa, ya, nun, itu kan cuma di titik kan bedanya. Fa, qaf bedanya di titik. Jim, ha, ho bedanya di titik. Ro, za, sin, shin, sod, dot bedanya di titik. Lah kalau nggak ada titik gimana bacanya? Lah kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, ia memerintahkan seorang ahli bahasa namanya Aswad ad-Du'ali untuk memberi titik. Maka kalau ada orang yang mengatakan di zaman Nabi nggak ada itu bid'ah, titik dalam mushaf Quran itu bid'ah. Ba kasih 1 bawah, ta kasih 2 atas, sa kasih 3 atas, dan seterusnya. Itu yang memberi namanya Aswad ad-Du'ali, orang berkebangsaan kulit ireng, tapi ahli dalam bahasa Arab. Kemudian ditunjuk oleh sahabat Ali untuk memudahkan orang membaca Quran. Itu belum ada harokatnya, Pak. Kemudian setelah masa sekian tahun baru disempurnakan ada harokat. Kemudian sekarang disempurnakan ada tanda wakof, ada huruf ain, kemudian juz, rubu, nisfu, dan lain-lain. Itu udah penyempurnaan berikutnya. Dan itu tidak ada semua di zaman Nabi. Nah, ini hadis yang nomor 229, bahwa Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya, beliau rela meninggalkan satu amalan yang beliau suka karena khawatir akan turun perintah menjadi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha, dan masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis nomor 230. Qalat, ia mengatakan, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Naha, Rasulullah melarang anil wisol. Wisol itu puasa nyambung. Kalau orang Jawa dulu ngebleng. Kalau orang Kulon apa Pak namanya? Puasa yang nggak buka puasa itu. Misalnya hari ini tadi maghrib nggak buka, tapi lanjut terus ke besok berikutnya, lanjut ke berikutnya lagi. Itu kalau orang Jawa dulu namanya puasa ngebleng. Nah, pati geni matiin, api dimatiin gitu. Nggak tahu kalau itu. Kalau orang Jawa dulu ada namanya orang lakon yaitu ada pati geni, ada mutih, ada puasa ngebleng gitu. Lah, nahahum, Rasulullah justru malah melarang kita umat Islam untuk puasa wisol. Wisol itu nyambung, Mbak. Tidak buka puasa tadi maghrib, misalnya tadi Jumat puasa, ia nggak buka puasa, tapi langsung terus sampai besoknya lagi. Lah, nahahum, Rasulullah melarang, mencegah mereka umat-umat Islam itu anil wisoli, untuk puasa ngebleng. Kalau orang Jawa dulu bilangnya puasa ngebleng atau puasa nyambung. Jangan dikira kalau kita bukanya ditunda kayak orang kerja dapat lemburan. Enggak, justru malah kena hukum makruh. Lah, kalau orang kerja misalnya jam 4 bubaran kok dia lanjut sampai jam 5 sampai jam 6 kan lembur 2 jam ya. Lah orang kerja, kalau orang puasa justru malah kena hukum makruh. Misalnya udah azan maghrib, deng maghrib, ia malah nggak buka puasa, azan dulu. Habis azan, sholat sunnah, selawatan sambil nunggu imam datang. Pokoknya imam datang, dia qomat, habis qomat sholat wiridan, sholat badiah, baru buka puasa. Bukan dapat pahala tambahan, justru malah
makruh. Menunda berbuka puasa itu hukumnya makruh kecuali darurat. Darurat itu misalnya kita di jalan atau di angkot dan memang nggak ada apapun untuk buka puasa, sementara kita tahu ini udah jam maghrib, itu pun kita niatkan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau dengan sengaja justru malah menunda-nunda membatalkan puasa, berbuka puasa, kena hukum makruh. Karena diantara sunnahnya puasa itu kan takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Begitu pas adzan masuk waktu maghrib, ya langsung berbuka, walaupun hanya dengan sekedar minum air. Di antara sunnah lagi mengakhirkan takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur, ya sampai mepet imsak. Imsak itu dalam definisi fikih dengan imsak definisi kita, budaya kita berbeda, Pak. Kalau imsak budaya kita itu kan 10 menit sebelum azan subuh. Iya. Lah, imsak kalau dalam ilmu fikih ya azan subuh itu. Maka ketika ada waktu imsak yang menurut budaya Indonesia itu masih ada waktu 10 menit untuk kita melanjutkan makan sahur. Dan benar-benar imsak, harus imsak itu artinya kan berhenti, menahan. Begitu azan subuh itulah yang benar-benar waktu imsak. Lah cuma kenapa kita di Indonesia kok dibikin 10 menit sebelum azan subuh udah ada peringatan untuk imsak. Itu untuk persiapan. Jangan sampai kita lanjut terus makan, pas lagi makan kuning yang telur yang kuningnya ini kan seret ini. Begitu pas nyeret di sini Pak Tamrin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini telur yang di sini nasibnya gimana ini? Kumur. Ditelan batal, dimuntahin di mulut, nggak nyaman kan ya. Kalau habis makan telur kuningnya kalau nggak kumur atau nggak minum kan nggak nyaman ya. Lah, cerdasnya orang-orang tua dulu itu ada waktu 10 menit, ini waktu untuk siap-siap. Makan diudahin, kita siap-siap sikat gigi, mandi atau apa-apa untuk persiapan sholat subuh. Lah, imsak dalam definisi fikih yang sebenarnya ya pas adzan subuh itu. Kalau 10 menit itu hanya persiapan. Ibarat kita di perapatan, yang imsak beneran itu ya lampu merah. Lah imsak bahasa kita itu lampu kuning, persiapan untuk maju atau berhenti. Lah itu cerdasnya orang-orang tua dulu. Makanya dulu ada pernah di YouTube itu imsak yang benar itu apa? Dia bilang azan subuh. Ya benar. Tapi itu dalam definisi fikih. Tapi dalam definisi budaya kita di Indonesia, imsak itu ya 10 menit sebelum azan subuh. Lah makan masih boleh nggak? Boleh kalau imsak definisi budaya. Tapi kalau imsak definisi fikih azan subuh ya udah nggak boleh. Nah, termasuk sunnah puasa itu takhirus sahur, mengakhirkan sahur, kemudian takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Nunda berbuka puasa aja dihukumi makruh, apalagi sampai nyambung atau wisol itu tadi. Lah Rasulullah melarang. Sebagian ulama fikih berpendapat dari hadis ini menghukumi haram, hukumnya puasa nyambung, kecuali memang nggak ngeh itu begini loh. Misalnya habis sholat zuhur tidur saking capeknya, tidur maghrib nggak bangun, isya nggak bangun, subuh baru bangun. Menjelang subuh lah begitu bangun ya lah udah puasa berikutnya kan berarti kan wisol kan. Tapi kan wisolnya tidak disengaja, tidak diniati, karena ketidaksengajaan, karena ketiduran. Dosa ya enggak, sama kayak orang sholat. Qadha sholat yang tidak dihukumi dosa itu cuma 2, kelupaan dan ketiduran. Saya beberapa tahun yang lalu pernah ditanya, tapi enggak saya jawab langsung karena saya bingung jawabannya. Lagi pengajian ibu-ibu, ada yang nanya begini, Pak Ustaz, saya mau hajatan, boleh enggak sholat saya jamak atau qadha?
Kan sholat saya udah tiap hari. Kalau hajatan saya cuma sekali Pak, anak saya cuma satu. Secara logis kayaknya masuk akal Pak ya. Iya kan hajatan cuma sekali dia. Anak saya cuma satu Pak, perempuan satu. Kan seumur hidup saya hajatan cuma sekali. Masa sih Allah nggak ngampuni? Oh iya ya. Tapi saya nggak bisa jawab sekarang Bu. Pertemuan berikutnya. Oke. Kalau zaman sekarang saya tinggal tawasul Syekh Google ya. Zaman itu kan belum ada. Saya cari di buku. Sampai di toko buku Wali Songo ini. Asal yang ada tanya jawab begitu saya cari. Yang dilalah namanya pertolongan Allah. Di toko nggak ketemu, di yang emperan buku-buku bekas itu, buku-buku reject, malah ada. Saya iseng buka-buka, jret pertanyaannya sama persis. Judul bukunya Fikih Menjawab Problematika Umat. Itu penulisnya Kiai Sahal Mahfud, mantan Rais Am PBNU sebelum Kiai Ma'ruf Amin. Pertanyaannya sama persis yaitu, boleh nggak mengqadha atau menjamak sholat dikarenakan hajatan? Jawaban Kiai Sahal Mahfud, beliau menjawab begini, yang boleh mengqadha sholat dan tidak dosa cuma dua, kelupaan dan ketiduran. Kalau ketiduran orang hajatan kayaknya nggak mungkin. Mau hajatan masuk ketiduran, nggak mungkin ya. Yang kedua ini nggak menutup kemungkinan kelupaan karena saking sibuknya. Cuma ibu itu saya tahu rumahnya mepet musola. Dia hajatannya mungkin ya di depan musola. Lah, biarpun ada hajatan kan musola kalau zuhur ya tetap adzan deh. Asar itu tetap adzan, maghrib itu tetap adzan, apalagi di gangan begini. Di sini misalnya kelupaan nggak adzan, syiar Islam adzan. Rodatul Khair adzan. Nuris adzan. Gampat mungkin adzan. Wah, kayaknya kalau kelupaan kok kayaknya enggak. Wong suara adzan saut-sautan kayak gitu. Lah kemudian di deskripsi, di penjelasan itu Kiai Sahal Mahfud memberikan solusi. Akad nikah taruhlah biasanya kita kan jam 9 jam 10 ya. Biasanya kalau akad nikah kan dandanya belum begitu-begitu amat ya. Yang jadi permasalahan ini yang perempuan Pak. Kalau laki memang kita praktis ya. Masa adanya aja. Kalau perempuan kan dandanya juga lama. Begitu akad nikah dandanlah seadanya. Begitu sampai adzan zuhur langsung segera sholat zuhur. Udah berlangsung seret, nanti sholat asarnya dipepetin maghrib. Taruhlah misalnya maghrib sekarang jam 6 kurang seperempat. Ya mungkinlah 20 menit atau seperempat jam sebelum maghrib break dia sholat wudu, kemudian sholat asar. Nggak lama setelah asar kan nunggu bentar datang maghrib, sholat maghrib. Itu solusi yang ditawarkan oleh Kiai Sahal Mahfud. Kalau saya pribadi nggak punya pendapat Pak, bingung deh. Iya kayak di logika kayaknya masuk akal. Hajatan seumur hidup sekali, sholat udah tiap hari, mosok sih nggak ada dispensasi. Lah cuman wong ilmu fikih yang diketahui para ulama berijtihad bahwa sholat boleh qadha dan tidak dosa cuma dua, ketiduran sama kelupaan. Lah puasa juga sama, ketika seandainya ketiduran kok jadi nyambung maka ya nggak ada hukum apa-apa. Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi al qalamu an salasin, hukum agama atau catatan amal itu tidak diberlakukan untuk 3 orang. Yang pertama anak kecil sehingga ia dewasa. Makanya anak kecil itu yang belum balik itu nggak ada dosa, walaupun misalnya anak itu suka nyolong atau apa, nggak ada dosa. Tapi kalau dibiarkan ya bahaya nanti dewasanya. Atau sebaliknya anak kecil rajin banget baca Quran macam-macam, pahalanya wallahu alam sebagian ulama mengatakan nggak ada, tetapi nanti kembali ke orang tuanya. Makanya anak kecil itu belum ada catatan amal apa-apa. Kemudian yang kedua, orang tidur sehingga ia bangun. Nah, orang tidur tadi walaupun melewati beberapa waktu sholat ia tinggalkan, nggak dosa. Atau meninggalkan saatnya ia berbuka puasa, nggak buka puasa sampai nyambung hari berikutnya, maka nggak dosa. Nah yang ketiga, orang gila sehingga ia sembuh. Orang gila kan nggak bebas. Makanya kalau orang bebas, pengen bebas sebebas-bebasnya,
Kalau masih waras, masih ada aturan agama, masih ada aturan sosial, kemasyarakatan. Kalau udah gila, bebas, Pak. Maka seandainya ya. Ini kan Ramadan masih lama ya. Puasa. 4 bulan, 5 bulan lah ya. Nah, dari sekarang carilah masalah sebanyak-banyaknya. Kayak kita. Lah yo dari sekarang carilah masalah sebanyak-banyaknya. Kalau perlu yo kawin lagi. Biar mumet lah pokoknya. Kredit apa kayak tambahin. Begitu misalnya traweh hari pertama mulai miring-miring. Diajak ngomong mulai nggak nyambung, rumahnya sono tapi pulangnya sono. Mulai bingung ditanya. Begitu misalnya orang-orang pada sahur hari pertama resmi gila. Ya wes selama sebulan begitu malam takbir umpama di sini takbiran sono takbiran Allahu Akbar Allah sembuh. Maka sebulan full puasa yang ia tinggal gak wajib qodho. Yang pengen nyoba bisa dipraktekkan dari sekarang. Iya. Sebulan full gak puasa, sebulan full gak sholat, zakat fitrah dan ibadah-ibadah yang lain semuanya free. Pemutihan, gak ada denda, gak ada apa-apa. Itu bagi orang gila. Tapi apa ya mau? Apa ya mau yang gila aja pengen waras, masa yang waras pengen gila. Lah, tapi catatan amal itu tidak diberlakukan bagi 3 orang itu. Nah, kembali nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang puasa nyambung atau puasa wisal. Kenapa? Rahmatan lahum, karena Rasulullah sayang sama kita. Apalagi kalau siangnya kayak sekarang ya, panas. Apalagi yang mungkin kerjanya di luaran ya. Masya Allah, panasnya mantap. Faqalu, tapi para sahabat kemudian menjawab, innaka tuwasilulah, tapi bagaimana dengan engkau ya Rasul yang sering puasanya wisal? Rasulullah melarang orang lain wisal, tapi beliau sendiri sering wisal, puasanya nyambung. Qala, maka Rasulullah menjawab, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, itu enggak sama dengan kalian. Rasulullah sholat malam, sholat tahajud itu hukumnya wajib. Bagi kita enggak, sunnah. Lah kalau tahajud wajib, wah banyak diantara kita ini yang dosa terus ya. Lah iya loh, wong sama-sama bangun jam 2 itu kalau mau nonton champion ya bangun, tapi kalau itu tahajud ya enggak kok ya. Loh, sama-sama nyalain alarm loh. Sama-sama nyalain alarm, misalnya kita tahu lihat di TV, wah, ntar jam 2 ini champion mulai babak penyisian ya. Penyisian grup ya. Tahajud bebas. Kalau qiyamul lail itu boleh dilaksanakan walaupun kita belum tidur. Kayak puasa salat tarawih itu kan disebut dengan qiyamul lail. Kita misalnya habis ba'diyah isya sekalian, lah itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau tahajud itu dilaksanakan setelah tidur walaupun tidurnya cuma bentaran. Misalnya nih ngaji, tempatnya adem, karpetnya empuk, nyender, lah kok merem. Begini kelihatannya mau khusyuk ya. Khusyuk ya. Khusyuk deh. Ntar habis sholat isya langsung tahajud boleh wong tadi udah tidur walaupun tidurnya cuma bentaran, nggak ada batasan jam. Pokoknya yang penting udah disebut dengan malam. Malam itu ya mulainya dari terbenam matahari. Ya umumnya kalau sholat tahajud ya habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Begitu subuh adzan itu baru habis waktu untuk tahajud. Tapi yang terbaik yo sepertiga malam yang akhir. Ya sekitar jam 3. Kalau sepertiga, kalau dari 6 ketemu 6 berarti kan sepertiga, berarti kan 4 jam pertama kan dari jam 6 sampai jam 10. Bener ya? Apa salah saya ngitungnya? Dari jam 6 sampai jam 9 kan sepertiga ya?
Terus jam 9 sampai jam 12. Ya berarti benar sekitaran jam 3-an itu. Yang paling afdol, dan memang jam-jam segitu itu apalagi gremes lagi. Wah, wes. Tapi ada lagi yang bilang kalau yang lebih afdol kalau kita bangun tidur langsung sholat tahajud. Jadi nggak kayak jam itu jam lagi. Iya benar. Ya rata-rata orang kalau bangun kan jam segitu, Pak. Nah, tapi kan tidak harus jam segitu. Misalnya tidur cuman kayak tadi pas sambil ngaji ngantuk-ngantuk, udah boleh. Udah boleh, maksudnya walaupun baru jam 8, jam 9 udah boleh. Bahkan kadang kalau saya pribadi, Pak, daripada kadang kayaknya ini ntar kalau bangun kok abot, ya sekalian sebelum tidur walaupun namanya bukan tahajud tapi qiyamul lail. Lah qiyamul lail dengan tahajud itu bedanya hanya telah tidur atau belum tidur. Ya sebetulnya sama-sama sholat malam. Sama-sama sholat malam. Lah Rasulullah melarang umatnya wisol, tapi beliau sendiri wisol. Itu sahabat yang protes. Lah Rasul, sampeyan kok melarang kami wisol? Lah sandengan sampeyan kok yo malah puasa wisol. Lah beliau bilang, inni lastu kahayatikum. Saya berbeda dengan kalian. Kalau saya banyak hukum yang bagi saya wajib, tapi bagi kalian enggak, ya sunnah. Inni yut'imuni rabbi wa yaskini. Inni sesungguhnya aku, yut'imuni, Allah memberikan aku makan, wa yaskini, dan memberikan aku minum. Artinya secara basyariah, kemarin kalau waktu kita ngaji maulid, secara basyariah ya sama, kita makan, Rasulullah ya makan. Cuman Rasulullah makannya itu hanya untuk memenuhi syarat sebagai manusia biasa kayak kita. Tapi seandainya beliau nggak makan, tetap diberi kekuatan oleh Allah sama kayak orang yang makan. Itu bedanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inti hadis ini dimasukkan ke bab ini adalah bentuk sayangnya Rasulullah kepada kita, bahwa Rasulullah tahu keadaan kita. Kalau kita disuruh puasa ngebleng kayak gitu yo abot. Wong asal udah 5:30 aja megangin remote yo. Indosiar belum, SCTV belum. Ada suara adzan. Ternyata bukan. Orang ngecek sound, cek sound, kirain maghrib. Wisol tambah abot. Nah, ini hadis yang nomor 230. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Puasa sunnah disunahkan sahur. Sama. Sunnahnya sahur, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Tapi seandainya enggak sahur, ya enggak apa-apa, tapi keberkahannya, kesunahannya enggak dapat. Untuk Ramadan kemarin saya 2 kali kebablasan enggak sahur. Asal pokoknya istri udah pulang kampung, wah wis alamat aja pokoknya, sering kesiangan aja. Ya boleh. Tapi bedanya kalau puasa wajib itu niatnya harus dari malam hari. Maka orang-orang tua kita berijtihad, kita selesai tarawih, selesai witir, bareng-bareng nawaitu. Nah, tapi kalau puasa sunnah, walaupun malamnya kita nggak ada niat untuk puasa, begitu pagi hari kok biasanya nasi uduk kok ya nggak selera, bubur ayam nggak selera, sampai siang nggak selera, yaudahlah, udah jam 11 tanggunglah puasa, boleh. Kalau itu puasa sunnah, walaupun nggak ada niat dari pagi hari. Tapi kalau pagi hari nasi uduk udah, lontong udah, jam 11 kok baru niat sunnah. Lah kok enak temen. Ora iso. Cuman begini Pak, yang kadang jadi kendala itu yang puasa Ramadan. Kalau di tempat saya biasanya kalau saya isi tarawih pertama ya selalu saya ajak niat untuk berjamaah, untuk bareng-bareng. Maksudnya kalau bahasa kitanya rapel. 1 bulan. 1 bulan. Karena kita itu kadang niatnya kan kalau tarawih. Lah kalau nggak tarawih lo niatnya kapan? Kadang kalau udah pertengahan kan yo yang tarawih kan jamaahnya tinggal 4L ya.
4L, lu lagi, orangnya itu aja udah. Yang pemain-pemain yang kurang terlatih, yang jarang-jarang kan udah kembali ke asal, Pak. Tapi saya yakin loh mereka pada puasa, tapi kalau malamnya nggak tarawih, itu kadang niatnya itu loh. Kalau niatnya itu sampai azan subuh kok dia nggak niat, maka hari itu walaupun dia nggak makan, nggak minum, dibela-belain panas luar biasa sampai azan maghrib, puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Maka ada keterangan dalam Nihayatul Zain, kitab Nihayatul Zain, tulisan Imam Nawawi Banten. Beliau mengajarkan alangkah baiknya untuk menjamak niat. Misalnya besok ini hari pertama Ramadan, malam ini kita niat dijamak. Pakai bahasa kita, saya niat puasa Ramadan bulan ini, tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi seandainya nanti di tanggal 10, tanggal 15 enggak terawih, lupa niat, ada cadangan niat di awal. Ini kalau yang enggak terawih itu kadang niatnya yang bermasalah. Ya mungkin ketika ia sambil makan sahur nonton TV, kadang di TV ada ya tayangan lafaz, mungkin kita ngikuti. Tapi kalau kasusnya lagi kemudian dia sahur pun enggak, udah enggak niat, sahur enggak, lah kemudian wah tanggung kalau enggak puasa, apalagi ini cuacanya adem, iya puasa sampai azan maghrib, maka puasanya itu tidak sah dan wajib diqadha. Ini yang berat itu. Nah, kalau puasa sunnah beda kasus. Kalau puasa sunnah asal niatnya sebelum matahari tergelincir alias belum lewat waktu zuhur, maka boleh puasa sunnah itu diniatkan di siang hari. Atau kadang yang jadi pertanyaan, ini mohon maaf ya, misalnya malamnya kumpul sama istri, lah terus bangunnya kesiangan, ya jam 6 atau jam berapa baru bangun gitu ya, malamnya habis kumpul sama istri, ia menanggung junub hadas besar. Lah puasanya gimana? Sah. Karena orang puasa itu tidak disyaratkan ia suci dari hadas besar, dari junub. Maka sah. Misalnya ia malam berhubungan suami istri, kemudian subuh misalnya baru bangun atau mungkin bahkan kesiangan, maka seandainya dia hari itu asal malamnya dia udah niat Ramadan, puasa wajib Ramadan, maka puasanya tetap sah. Walaupun dia masih dalam keadaan junub, menanggung hadas besar. Lah kemudian mandinya pas bangun itu kemudian mandi, sholat subuh. Puasanya ya jalan seperti biasa. Walaupun ia menanggung hadas besar, puasa Ramadannya tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah Al-Haris ibni Rabi', dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sesungguhnya aku la aqumu ila shalah, akan melaksanakan salat, wa uridu an utawwila fiha, dan saya berniat untuk memanjangkan salat tersebut. Fa asma'u buka at-tifl, tapi saya mendengar ada tangisan anak kecil. Fa atajawwaza fi salati, maka kemudian saya mempercepat salatku, karahiyatan an asyukka ala ummihi, saya khawatir ngerepotkan ibunya bocah itu tadi. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya sahih lah pokoknya. Rasulullah pernah sholat, mungkin ketika sholat kan udah berniat ya. Misalnya kayak saya ini kadang kalau ngimamin kan udah niat nanti mau baca ini. Lah Rasulullah udah berniat an utawila, mau memanjangkan sholatnya. Tetapi begitu di tengah-tengah bacaan, di belakang mungkin ada anak kecil nangis. Ya kalau di musola begini kan kondusif lah ya. Kalau di masjid kan tempatnya luas. Kadang kalau maghrib, bocah buyik-buyik kayak apa ya? Sampai security masjid pusing lah ya. Dikasari, nanti kapok nggak ke masjid, nggak dikasari yo. Ganggu kan si malakama. Lah Rasulullah ketika ada kasus seperti itu, wa uridu an utawwila fiha, saya niat untuk memanjangkan sholat itu, fa asma'a buka atifli, tapi saya mendengar tangisan bocah,
fa atajawwaza fi sholati, maka saya percepat sholatku. Seandainya ia niat mau baca yang panjang lah misalnya, apa yang panjang misalnya, amma yatasaalun umpama, baru dapat sekian ayat kok ada bocah nangis di belakang, langsung ruku, nggak dipanjangin. Ya karena karohiyata an asyukka ala ummihi, saya khawatir mungkin ada ibu yang bawa anaknya untuk berjamaah. Nanti kalau nangis, kalau kelamaan kan ya diomeli orang ya. Anak siapa sih nangis mulu? Imamnya juga hajar aja bacanya, lanjut aja. Wah wes, ini belum baca hadis ini berarti ini. Kalau baca hadis ini berintu gitu, suasananya tidak kondusif. Kalau ini contohnya ada bayi nangis, ada bocah nangis, maka sholatnya langsung dipendekkan, dipercepat. Lah bahkan memang dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang ke para sahabat, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau sholat bareng sama orang ya falyukhaffif, dikondisikan. Lah kalau jamaahnya si muda-muda malah ya agak panjangan, enggak apa-apa lah ya. Lah kalau udah sepuh-sepuh sambil berdiri aja repot, megangin dengkul lah ya. Ayo falyukhaffif, diringankan. Karena wa inna fihim ad-dhaif was-saqim wal kabir. Karena di dalam orang yang berjamaah itu kan ada juga orang yang sudah dhaif, udah lemah, udah enggak kuat kalau berdiri lama, rukuk lama ya pala keliengan, duduk kelamaan ya semutan. Was-saqim atau orang yang sakit, wal kabir atau orang yang sepuh. Tapi wa in shalla ahadukum li nafsi, tapi kalau salat sendiri falyutawwil masya'a, silahkan dipanjangkan sesukanya. Tapi kalau berjamaah, makanya kan ya imam itu kan dia dianjurkan sebelum takbir kan lihat ke belakang gimana kondisi jamaahnya. Ya kecuali kalau udah sehari-hari kumpul bareng begini kan udah tahu ya. Kalau masjid itu loh, ampiran. Masjid ampiran itu, masjid yang biasa orang-orang pada mampir. Nah, itu ya dikondisikan. Kalau di situ ternyata kok banyak orang sepuh, ya wis. Bacanya ya kuliah kulhu, serapopo. Tapi kalau subuh biasanya ya memang orang niat ya. Tapi kalau terlalu lama ya tetap aja tiba-tiba ada yang batuk. Kok enggak ruko-ruko? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.